Gus. Apa? Mau tanya Gus. Kalau kamu tanya-tanya kayak gini biasanya live. Oke. Alah. Tanya apa? Tanya Gus. Tanya Tapi mohon maaf ya Gus ya. Gus, adakah kebencian di dalam dirinya panjenengan Gus? Mohon maaf lo ya Gus. Apa? Tanya apa kamu? Ini loh Gus. Gusnya mempunyai kebencian gak di dalam diri jenengan? Allah Akbar. Ada sih. Apa itu Gus? Apa Gus itu? Kebencian di dalam diriku. Oke. Begini. Di dalam diriku itu ada kebencian. Apa sih yang saya benci? Yang saya benci adalah seperti ini. Aku sering membantu orang, sehingga aku lupa membantu diriku sendiri. Aku pernah peduli dengan orang. Ternyata selama ini aku lupa peduli dengan diriku sendiri. Bahkan aku pernah mengobati luka koreng orang lain. Dan ternyata secara tidak sadar diri aku belum bisa mengobati lukaku sendiri. Itulah kebencian terhadap diriku sendiri. Artinya ternyata selama ini apa yang saya lakukan itu benar tapi kurang benar. Maksudnya begini, kita boleh berbuat kebaikan kepada siapapun tetapi jangan sampai menyiksa diri sendiri. Berbuatlah kebaikan untuk diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita baik terhadap orang lain. Karena menyakitkan. Contoh, misalkan kamu pengen pinjem duit sama Gus, saya kasih pinjeman. Setelah saya kasih pinjeman, kamu kabur. Giliran membayar, kamu ngumpet-ngumpet. Nah, ini kan penyakit-penyakit manusia-manusia yang jarang mau memikirkan hutangnya. Utang sih mau saja, tetapi apa ya, lupa akan cara membayarnya. Itulah kebencian yang saya pikirkan. Walah, gitu ya Gus ya. Ya. Mohon maaf Gus, tipu saya. Siap. Oke, karena sudah live ya. Udah Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN. Padepokan Cakraludaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Awas ada mobil. Ini muat gak? Saya bersama Cudek dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya ada di depan rumahnya Mbah Kasan. Saya tadi sudah telepon janjian ingin minta tolong. Saya pengen mencalonkan lurah. Tapi kayaknya tadi ada tamu ya. Ada Gus. Kita nanti pura-pura mau mencalonkan tamu ya. Sebelumnya kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa likhonsatun seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khumsatun utufi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtadha wa banahuma wa Fatimah
Sholawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Al-Quran. Karena apa? Sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ke sana ya. Iya, Gus. Atau nunggu tamunya keluar dulu ya. Tapi kita nguping lah. Iya, Gus. Yuk kita ke sana yuk. Itu masih ada tamu loh. Iya, Gus. Gimana ya? Ya guys, kita sambil nguping lah ya. Iya, Gus. Nanti namaku Bagas Wicaksono ya. Kula nuwun. Monggo. Wonten apa, Mas? Mohon maaf mau tanya Mbah, tadi saya tanya sebelah katanya rumahnya Mbah Kasan itu sini ya? Oh iya, nggak salah Mas, masuk. Mohon maaf, Mohon saya ada Mas. ya. Ada lampu kameramen ini ada apa ya? Mohon maaf sebelumnya Mbah, ini Ya. saya kebetulan mau ada perlu Ya. sama Mbah Kasan. Saya dari Jakarta, ini memang kebiasaan saya pulang dari Israel. Ini saya bawa kamera untuk dokumentasi pribadi Mbah. Oh ya, nggak apa-apa. nggak Boleh? apa-apa. Boleh. Oh Lanjut, iya, silakan. makasih Mbah. Oh ada tamu Mbah? Oh iya, ini ada tamu. Oh Maaf Mas ya, sebentar ya. iya Mbah. Ini ngeten Mbak ya. Pripun, Mbak? Wonten ngeten niku napa tujuan jenengan terus Nggih niku. mriki? Kula pengene manuke bojo kula niku mati mboten kenging dinggih ngoten, Mbak. Oh, ngoten. Tapi ngeten Mbak nggih. Niki wonten rituale lho. Rituale pripun? Nggih mengke kula tetep kamar. Mengke nggih duka mengke. Mengke pokoke ritual teng mriku mengke wonten petunjuke lah. Lha ki Mbak. Nggih. Pripun jenengan sanggup napa boten? Nggih sanggup, Mbak. Sementing Oh. bojo kula niku manuke mati ngoten. Oh nggih. Monggo nek ngoten sepunten Mas nggih. Maaf. Iya, Kok tinggal dulu. Iya Mbah. Monggo. Nggih. Kok ritualnya di kamar ya? Monggo mriki. Manuk itu manuk apa itu? Saya curiga saya. Manuknya saya manuk. Maaf Mas ya. Oh iya Mbah, kenapa Mbah? Maaf niki. Tadi ada tamu. Bu. Bu. Bu Ya, Pak. Iki lho ada tamu, gede kopi toh. Tamu ya. Dan niki tujuannya apa Mas kesini? Pertama perkenalkan Mbah, nama saya Bagas Wicaksono. Ya. Saya pulang dari Israel. Di sini saya bertekad ingin menjabat jadi pejabat Mbah. Pejabat apa Mas itu? Oh, saya pengen menjabat jadi kepala desa, lurah Mbah. Ya terus Masnya dari mana? Mohon maaf, saya dari Jakarta Mbah. Oh. Areanya daerah Tebet. Oh ya. Betul lah, saya kesini yang pertama silaturahim, yang kedua saya minta tolong sama Mbah Kasan gitu, ingin supaya saya jadi gitu. Diunjuk, Mas. Iya, Mas, minum, Mas. iya Mbah, makasih. Jadi kira-kira apa ya Mbah, kalau saya pengen mencalonkan lurah itu kira-kira ada kesempatan untuk jadi lurah nggak ya Mbah saya ini? Ada Mas, tapi ada syaratnya loh ini. Seperti ibunya tadi. Enggak, lain lagi Mas. Nah, terus kalau ibunya ini dari mana ini?
Ini dari sini aja Mas, agak ya lumayan jauh lah. Jawa Timur sini. Iya. Daerahnya? Kalau perjalanan sekitar setengah jam lah. Daerah mana, Mbah? Daerah sini, Jombang perbatasan sini kok. Oh, alah. Nah, tadi kok saya dengar ada manuk-manuk itu apa, Iya, Mbah? Mas. Itu ceritanya gimana, Mbah? Kan gini, lelakinya itu, Suaminya? ya suaminya Mm-mm. jarang di rumah, main ke tempat karaoke, tempat perempuan kayak gitu. Lah dianya minta tolong sama Mbah ya kan, Mm-mm. itu burungnya dimatiin. Maksudnya burungnya, Ya, alat kelaminnya, Iya, manuknya itu, iya. itu dimatikan. Maksudnya artinya dimatikan gimana, Mbah? Biar dia itu enggak main perempuan sama orang lain, biar tetap di rumah, gitu. biar senang di rumah gitu loh Mas. Walah. Terus tadi sedang ritual di kamar Ya. situ. Kenapa harus di kamar, Mbah? Enggak kan ritualnya kayak gitu kan, maksudnya kan biar saya taruh ritual dulu di kamar, Heeh. ya kan, masnya saya tangan dulu gitu loh. Lah terus terkait masalah saya gimana, Mbah? Bisa Mas, itu bisa diatasin, tapi ada syaratnya, ada maharnya juga. Ada syaratnya, ada maharnya. Ya, syaratnya masnya bawa bunga nggak tadi? Bawa bunga. Ya enggak, saya kan nggak tahu, Mbah. Nah, syaratnya masnya di kesini bawa bunga 7 rupa sama kucing kendit. Kucing kendit itu yang gimana, Mbah? Paha yang kepala hitam, yang bawah yang tengah sini putih. Oh, kucingnya semua hitam mulus, tetapi yang di dalam, yang di Ya. perutnya itu putih. Ya, Emang ada, Mbah, kucing kayak gitu? ada. Lah terus gimana cara saya mendapatkannya, Mbah? Ini Mas, yang di kota ini ada, di pasar sebelah BRI. Pasarnya sebelah mana, Mbah? Ya, pasarnya sebelah ini keluar, ya kan? Ah, Ntar ketemu kota sebelahnya BRI ada kok yang jualan bunga, kucing kendit, ada semua. oh, nah, Nah, terus maharnya, ntar ah, jangan lupa, kalau udah jadi, saya minta maharnya 200 juta. waduh banyak banget, Mbah. Nah, mau nggak? Bisa nggak? Nah, kan sekarang saya nggak punya uang, Mbah. Nah, saya nggak minta sekarang, mintanya ntar sudah. Kalau sudah jadi, Kalau udah jadi saya kesini ya. menyerahkan uang mahar itu 200 juta. Nah. Nah terus kalau untuk kembang dan untuk kucingnya itu buat apa, Mbah? Nah, kalau kucing saya sembelih, saya ambil matanya, dagingnya saya goreng, Mas yang makan. Wah, sembelih, Gimana? kucingnya sembelih, Mbah. Iya, sanggup nggak? Kucingnya disembelih, matanya diambil, Ya, terus digoreng. ya dagingnya saya goreng, ntar Mas yang makan. Saya makan daging kucing. Iya. Wih, kok gitu enak, Mbah? Ya, kalau daging kucing itu enak. Oh, Mama ya, saya ngerokok ya. iya, Mbah. Saya juga boleh ngerokok, Mbah? Boleh. Oh, jadi harus digoreng ya, Mbah? Kalau misalkan apa ya, Mbah? Yang makan teman saya boleh nggak, Mbah? Nggak boleh no Mas. Oh, nggak boleh. Yang menyalonkan kepala desa kan Mas. Oh, iya. Bukannya temannya. Oh iya. Ntar kalau yang makan temannya, yang jadi kepala desa temannya gimana? Oh iya ya, bener juga ya, Mbah. Tapi kok ngeri ya, maharnya 200 juta, Mbah. Terus makan daging kucing. Nah, Lah kok gitu ya? Ritualnya emang di mana, Mbah? kalau Masnya ritualnya kamar ini kan ada kamar 3 ini rumah ini, ya kan? Ada kamar 3, Terus terus 2 ada ada tamu semua. Yang 1 kosong. oh, berarti 2 kamar sudah ada yang ngisi tamu. Ya. Yang 1 kosong. Masnya, ntar. Oh, yang 1 berarti nanti saya. Ya. Saya melakukan ritual itu. Ya. Oh, Tapi setelah habis
cari kucing gendit sama bunga tadi. Mbah. Berarti ini saya harus ke pasar cari. Ini kok deket pasarnya. Deket ya, Mbah? Kota, ya kan? Sebelahnya BRI, pasar. Itu ada yang jualan. Oh, ada yang jualan, Mbah? Bilang aja Mbak Kasan yang nyuruh, itu aja. Coba saya buka GPS dulu ya, Mbah. Oke. Pasar terdekat. Oh alah. Ya Mbah, kalau gitu saya tak ke sana dulu Mbah, untuk mencari peralatan-peralatan yang Mbah butuhkan, yang Mbah perlukan. Nanti saya ke sini lagi ya Mbah. Terus melanjutkan ritual ya Mbah. Oke. Tapi dijamin saya jadi lurah Mbah? Saya jamin. 100% ya Mbah? 100%. Oke. Berarti kalau misalkan jadi nanti saya kesini bawa uangnya Mbah. Mahalnya Oke. 200 juta tadi. Siap. Terus nanti Sanggup, saya Mbak? ya saya usahakan Mbah, sanggup Mbah. Nah, Ya udah saya tak ke pasar dulu ya Mbah. oke. Ya udah. Siap. Terus saya ke pasar dulu. Ya. Berarti Mbahnya langsung ke kamar bantuin Ya, ritual ibunya. Tadi ada yang ritual kan, saya bilang. Oh. Iya. Nah lama. Gimana ya? Gus. Apa? Bentar, Gus. Bentar. Apa? Mau tanya saya, Gus. Tanya apa sih? Tanya di depan mobil aja. Sini. Tanya apa? Gus, saya mau nanya, Gus. Tanya apa? Kenapa sih, Gus? Kita harus nuruti omongan dukun, Gus. Kenapa nggak langsung dikepret aja, Gus? Oh, jangan kayak gitu. Lah, emang kenapa? Kan mereka melakukan hal yang sesat, Gus. Gini loh, Musyrik, kafir. gini. Kelakuannya juga jelek, Gus. Untuk apa sih kamu ngomong kayak gitu? Kan ini bagian dari misi kita. Iya, Gus. Rencana saya. Kamu jangan mengotori hatimu. Ya. Oke, Gus. Kamu jangan mengotori hatimu. Karena gini, Dek. Kalau kamu hatimu sudah kotor, maka kebencian akan muncul di dalam hatimu. Kamu boleh membenci perilakunya, tetapi jangan sampai membenci manusianya, orangnya. Gitu loh, Dek. Cuman gini, Gus. Gini apalagi? Yang saya heran tuh, kenapa mereka melakukan hal kemaksiatan? Apakah mereka itu nggak takut, toh, Gus, sama siksa kubur dan di neraka, Gus? Gini, Dek, saya bilang, jika sudah ada kebencian dalam hatimu terhadap manusianya, maka di situ semua ya selesai rencana kita. Contoh, perkara masalah surga, neraka, siksa kubur, alam barzah, itu hal yang gaib. Mungkin selama ini banyak saudara-saudara kita di luaran sana, termasuk Mbah Kasan ini, sedang melakukan kekeliruan, kesalahan. Dan itu kewajiban kita untuk mengingatkan, untuk mengajak ke jalan yang benar. Karena itu adalah seruan dari baginda Rasulullah SAW. Itu adalah baginda yang mulia. Kita harus mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah, apa yang pernah dilakukan Rasulullah, kita harus mencontohnya. Intinya kita mengajak mereka di jalan Allah. Bukan kita membenci manusianya. Boleh kamu membenci perilakunya, tetapi jangan membenci orangnya. Misalkan perkara iman, contoh. Perkara iman itu adalah terkait dengan hal-hal yang gaib. Terkait dengan hal-hal yang gaib. Kok bisa, Gus? Ya bisa no. Contoh Allah, iman kepada Allah, Allah itu gaib. Malaikat gaib, surga, neraka gaib, pahala gaib, dosa gaib. Ya, alam barzah, terus apa namanya?
padang mahsyar, semua itu gaib. Gitu ya Gus ya. Iman itu terkait dengan semua hal-hal yang gaib. Ya, paham ya? Iya Gus. Nah, jadi begini. Kalau sudah masuk ke ranah gaib, kita harus berpikir dengan matang, Dek. Jangan sampai kita membenci manusianya. Mungkin begini. Kamu merasa paling benar sendiri, Dek. Perkara iman, terkadang banyak manusia yang kadar kualitas keimanannya itu 80% yang selalu ingat kepada Allah. Ada pula yang kualitas kadar imannya itu cuma 50%. Bahkan ada pula yang lebih parah, cuma 10%, Dek. Oh gitu ya Gus ya. Iya. Alhamdulillah dong Gus. Alhamdulillah apa? Untung iman saya 100% Gus. Hah? Iman saya 100% Gus. Iman siapa? Saya? Iman saya Gus. Imanmu? Iya. Berapa? 100% dong Gus. Mana ada? Terkecuali gini, Dek. Gimana Gus? Nyawa atau rohmu sudah menempel di gorok-gorok tenggorokanmu. Mungkin kamu akan merasakan sempurnanya imanmu. Jadi perkara iman itu terkait dengan hal-hal yang gaib, Dek. Alam barzah gaib, surga neraka Allah semua itu gaib, malaikat gaib. Perkara iman, maka dari situ kita harus selalu berusaha untuk saling mengingatkan. Paham? Berusaha saling mengingatkan, karena itu bagian dari seruan ataupun ajakan daripada tuntunan baginda Rasulullah SAW, supaya kita saling mengingatkan dan menegur satu sama lain. Bukan kita harus membenci manusianya. Paham? Oke, paham Gus. Karena Rasulullah tidak pernah membenci orang-orang yang membenci Rasulullah. Gak boleh gitu. Gak boleh. Gitu ya Gus. Iya no, gak boleh. Lah, terus berarti iman saya belum 100% Gus. Hah? Iman saya berarti belum 100% Gus. Ya iya no. Gini, Rek. Gimana Gus? Jangankan perkara yang gaib, terkadang perkara yang nyata-nyata saja kita masih sering lupa. Contoh, kunci mobil, dompetmu, berapa kali kamu lupa? Padahal itu di kantonganmu, di tasmu, kamu cari kemana-mana, ya kan? Kamu sampai waktu itu, ingat gak HP-mu, padahal ada di bawah dashboard mobil. Kamu cari kemana-mana sampai kembali ke restoran dan sebagainya waktu kita makan itu. Artinya lupa nggak itu? Lupa Gus. Lupa. Perkara yang nyata bisa dilihat oleh mata, kamu aja sering lupa. Apalagi hal-hal yang gaib. Wajar, makanya kita harus saling apa? Mengingatkan Gus. Begitu, Dek. Gitu ya Gus. Hah? Gitu ya Gus jadinya. Gimana? Jadi gitu ya Gus. Iya, harus saling mengingatkan itu ya Gus. Iya. Terus masih bingung nggak? Enggak Gus, udah paham Gus. Jadi gini, Dek. Intinya adalah apa ya? Kalau kamu masih bingung dengan penjelasan saya begini. Intinya kita nggak boleh merasa paling beriman. Kalau kita merasa paling beriman, di situ artinya adalah kesombongan. Ingat, Dek. Iblis itu adalah imamnya para malaikat di kala sholat. Artinya apa? Iblis itu kan lebih pintar daripada malaikat, lebih alim daripada malaikat, lebih kusuk sholatnya daripada malaikat. Iya kan? Iya. Kalau kita menganggap diri kita paling benar, paling alim, paling iman, salah. Kalau kamu menganggap paling iman, maka di situ secara tidak langsung kamu akan menyombongkan dirimu. Sehingga dikala kamu merasa paling beriman, maka kamu akan mudah menganggap orang-orang itu kafir. Ya, kamu boleh menjalankan sholat, itu kewajiban dan tugas dari Allah. Tetapi kamu jangan asal-asal mengafirkan orang lain, kafir lah, sesat lah, nggak boleh. Itu boleh kamu pinter, ilmumu setinggi langit,
Tetapi ingat, jangan sampai kamu menyombongkan dirimu sendiri sehingga kamu menganggap orang lain itu bodoh. Boleh kamu itu hebat, sakti. Tetapi ingat, jangan sampai kamu menggunakan kesaktian itu adalah untuk kesombongan. Sehingga nantinya kamu akan menganggap orang lain itu lemah. Kamu boleh rajin ibadah, rajin sholat. Tetapi sholatmu nggak boleh buat sombong-sombongan. Kalau kamu sudah sombong, menjalankan sholat itu karena sombong, maka kamu akan mudah menganggap orang lain itu murtad. Ketahuilah, iblis itu ahli ibadah. Iblis pertama kali menjalankan sholat mengimami semua malaikat. Dan iblis adalah lebih makrifat daripada kita. Iblis lebih rajin daripada kita. Iblis lebih pintar daripada kita. Iblis lebih sakti daripada kita. Iblis lebih beriman daripada kita. Tetapi kenapa iblis bisa dilaknat sama Allah dan diusir dari neraka oleh Allah? Karena apa? Karena iblis melakukan satu kekeliruan dan satu kesalahan. Hanya satu saja kesalahannya. Apa itu? Kesombongan dalam dirinya. Maka Allah mengusir dan melaknatnya. Ingat deh, jangan sampai menganggap diri kita itu siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Kita berjalan digerakkan oleh Allah. Paham? Nggih, paham Gus. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran di depan para orang-orang saudara-saudara kita yang masih belum paham. Kita sadarkan, kita tegakkan yang hak, kita singkirkan yang batil dengan cara yang pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati ke hati dulu, baru kita bisa main fisik ataupun main ilmu. Paham? Nggih, paham Gus. Pakai ini, jangan pakai nafsu. Paham? Paham Gus. Ya udah, kita ke pasar. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putra tasbih wa sholawat.